Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah teman-teman, seperti apa yang ada di layar, pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita. Sepertinya nih ada angin segar yang kita dapatkan dari Menteri Agama. Ya, seperti yang saya tampilkan di sini, saya akan bacakan saja ini dia teman-teman ya. Kemenak ya, Kementerian Agama akan sederhanakan syarat pendirian rumah ibadah. PSI sudah sesuai permohonan kami ke MA atau Mahkamah Agung. Nah, di sini teman-teman kita melihat memang bahwa banyaknya terjadi yang namanya pelarangan ibadah, lalu penolakan pendirian rumah ibadah. Bahkan yang luar biasanya itu yang terjadi di tahun 2023 ini, yaitu pembubaran secara paksa ibadah yang sedang berlangsung ya. Dan tentunya ini yang membuat kita ya sangat menyayangkan kejadian yang seperti ini ya. Dan akhirnya kita melihat bahwa ada beberapa tokoh dan juga beberapa kelompok yang akhirnya menyuarakan bahwa SKB 2 Menteri ya, atau PBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri harus dihapuskan ya kan, atau harus dicabut. Dan termasuk Partai Solidaritas Indonesia menyuarakan soal ini teman-teman ya. Mereka menginginkan agar adanya yang namanya kebebasan beragama dan juga kebebasan untuk beribadah ya. Karena ini tentunya kita sudah dengarkan sendiri dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo bahwa beribadah itu dijamin oleh konstitusi ya. Oke, kita akan lihat saja seterusnya di sini teman-teman. Ini dia ya. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersyukur Kementerian Agama akan menyederhanakan perizinan pendirian rumah ibadah dalam peraturan presiden atau Perpres seperti pernah diusulkan PSI beberapa waktu lalu ya. Oke, kita akan lihat saja ini dia. PSI mendukung penuh langkah Menteri Agama yaitu Pak Gus Yakut menyusun dan mengusulkan Perpres terkait pendirian rumah ibadah ya. Terima kasih. Hal ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan PSI ke Gus Yakut pada awal April lalu ya, juga sejalan dengan permohonan uji material kami ke MA. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia yaitu Ibu Grace Natali dalam keterangannya tertulis pada hari Selasa 6 Juni 2023. Ya, teman-teman, di sini kita melihat tadi bahwa ada kabar gembira atau angin segar ya teman-teman ya, karena Kementerian Agama ya berencana untuk menyederhanakan yang namanya perizinan pendirian rumah ibadah di dalam Perpres ya. Kita akan coba lihat saja dulu sebelum kita akan berkomentar ya. Oke. Nah, dikatakan di sini pada awal Maret 2023, Partai Solidaritas Indonesia mengajukan permohonan hak uji material ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama Menteri atau PBM, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah ya. PSI dan dua pemohon lain meminta agar rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam memperoleh IMB rumah ibadah yang disyaratkan PBM dua menteri itu dihapus ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita melihat di sini ya bahwa memang beberapa waktu yang lalu, tepatnya seperti apa yang dikatakan tadi di sini, bahwa di awal Maret 2023 Partai Solidaritas Indonesia ini mengajukan permohonan hak uji material mereka ke Mahkamah Agung ya soal pembentukan ya dan ketentuan dalam peraturan bersama menteri ya, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini terkait tentang pendirian rumah ibadah. Kenapa? Kita jelas melihat bahwa biasanya untuk mendirikan yang namanya rumah ibadah itu selama ini itu harus ada rekomendasi dari FKUB ya, dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Artinya
ketika ya FKUB tidak mengeluarkan, ya kan? Artinya ketika Forum Kerukunan Umat Beragama itu tidak memberikan yang namanya rekomendasi untuk ya dibangunnya yang namanya rumah ibadah, maka jelas saja rumah ibadah yang hendak dibangun atau didirikan tersebut tidaklah boleh dilanjutkan pembangunannya. Artinya semuanya harus melalui rekomendasi dari FKUB, dan inilah yang diajukan oleh Partai Solidaritas ya, bahwa hal yang seperti ini harus dihapus, ya kan? Oke, kita akan melihat. PSI menyerap aspirasi warga yang kesulitan membangun rumah ibadah. Persyaratan rekomendasi FKUB yang bersifat konsultatif bisa diterima atau tidak pada praktiknya dijadikan syarat mutlak dan menjadi faktor penghambat. Ya, ini disampaikan oleh Grace Natali ya, yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia setelah akhirnya digantikan oleh Giring Ganesha ya. PSI dan Kemenak telah satu frekuensi bahwa dibutuhkan satu aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil, dan tidak diskriminatif terkait pendirian rumah ibadah. Maraknya aksi-aksi pelarangan rumah ibadah akhir-akhir ini telah menjadi alarm bagi kita semua bahwa PBM 2 Menteri ini harus sesegera mungkin direvisi. Aturan baru yang lebih kuat, lebih adil, dan tidak diskriminatif harus sesegera mungkin diterapkan. Lagi-lagi disampaikan oleh Grace Natali, ya kan? Lalu selanjutnya, seperti diberitakan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan tengah menyusun aturan terkait izin pendirian rumah ibadah. Menyusul banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu dan pembubaran paksa. Ya jelasnya, ia menyampaikan nantinya rumah ibadah bisa didirikan cukup dengan satu rekomendasi, yaitu rekomendasi dari Kementerian Agama. Oke, dan inilah teman-temannya yang tadi disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia bahwa Kemenak akan menyederhanakan yang namanya syarat pendirian rumah ibadah. Ya, artinya bahwa untuk mendirikan rumah ibadah ke depan tidak lagi harus ya dibutuhkan yang namanya rekomendasi dari FKUB. Kenapa? Karena dari FKUB memberikan beberapa syarat yang sepertinya itu hanya menguntungkan mereka-mereka yang mayoritas saja. Kenapa? Ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa di peraturan ya dari FKUB itu ya dikatakan bahwa harus ada 90 pengguna dan harus ada 60 pendukung untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, ini yang kita lihat bersama di lokasi ya, bahwa ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akhirnya mereka tidak dapat mendirikan rumah ibadah. Mereka disuruh ya, atau mereka diberikan solusi untuk bergereja di gereja yang lain, tapi kan itu terlalu jauh dari tempat mereka. Akhirnya ya mereka pun tidak bisa menjangkau ya gereja yang ada itu. Nah, mau tidak mau apa yang harus dilakukan? Memang harus didirikan yang namanya gedung gereja. Tetapi oleh karena adanya yang namanya syarat harus 90 pengguna, bisa saja tidak sampai seperti itu. Akhirnya keinginan mereka, kerinduan mereka untuk membangun gereja tidak bisa jadi kenyataan. Dan kalaupun sudah ada yang seperti itu sampai 90 penggunanya, tetapi kalau tidak mendapatkan dukungan dari 60 ya, orang yang dari sekitar mereka, tetap saja juga mereka tidak bisa membangun gereja. Nah, itu sebabnya teman-teman, saya percaya bahwa ini paling tidak ya memberikan keringanan ya. Artinya bahwa ketika nanti tidak lagi dibutuhkannya ya yang namanya rekomendasi dari FKUB, maka saya pikir untuk mendirikan rumah ibadah tidak lagi sesulit ya waktu-waktu yang lalu. Sekarang
kita hanya tinggal melihat bagaimana nanti tindakan dari Kementerian Agama di daerah-daerah tertentu. Ya, apakah mereka ini nanti juga akan memberikan solusi terbaik kepada mereka-mereka yang mendirikan rumah ibadah, atau mereka ini juga malah nanti takut juga dengan desakan-desakan dari masyarakat atau warga setempat. Nah, tentunya ya, yang pertama dulu kita tentunya berterima kasih. Kalau hal ini terjadi, maka ini adalah sebuah kabar gembira buat kita, ya, anak-anak bangsa. Artinya bahwa ada kebebasan, ya, ada kemudahan diberikan kepada masyarakat, baik itu mayoritas ataupun minoritas. Tidak lagi dipandang dari itu, ya, tidak lagi dipandang dari mayoritasnya atau minoritasnya, tetapi sama haknya. Ya, yang penting ya ada ketentuan-ketentuan yang tentunya akan diberikan juga nantinya, ya, agar tentunya ketika sudah mendirikan rumah ibadah tidak melakukan hal yang semena-mena oleh pihak yang mendirikan rumah ibadah, ya. Artinya bahwa jangan juga sampai setelah nantinya sudah mendirikan rumah ibadah, ya, ada hal-hal yang mereka buat, ya, bisa saja mungkin mengganggu, ya, orang-orang yang ada di sekitar, ya, atau di dekat rumah ibadah mereka. Ya, saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia ini adalah merupakan bagian, ya, dari apa yang menjadi keluhan seluruh masyarakat Indonesia, dan apresiasi tentunya kita sampaikan kepada Kementerian Agama. Dan kita harapkan ini akan menjadi kenyataan. Teman-teman, bagaimana pendapatnya? Silakan isikan, ya. Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.